Mas Aziz sih dari tadi ngomong tinggal aja ya. Tapi kalau prakteknya saya yakin teman-teman malas juga. Gampang. Karena setiap akhiran dari konten saya kan gampang banget kan gitu. Gampang, insya Allah gampang. Kalau sudah dilalui itu gampang. Gitu. Tinggal kita itu terbiasa apa enggak gitu. Oke, terbiasanya tadi ya, konsistensinya itu yang lumayan. Kalau Mas Aziz bikin konten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sing grogi. Aduh. Nah, kembali lagi di podcast edisi kepiro Mas Lep? Oke, misalnya 16-an. Kali ini podcast kertas kosong kembali lagi dengan narasumber ini masih muda, ini luar biasa. Ini gabutnya ngeri loh. Tak tanya kemarin tuh karena gabut bikin video, Mas. Wih, gabutnya sampai ditonton jutaan orang loh ini. Gimana? Mungkin Alhamdulillah. Mas Aziz ini. Okay. Berangkat jam berapa Mas dari Tulaan tadi? Dari Tulaan berangkat sekitar jam 8 tadi Mas. Jam 8 ya? Jam 8 ya. Enggak macet ya, belum macet ya? Enggak ada macet Mas, di Pacitan. Tulaan kayak mana di Jakarta. Tulaannya? Kalau Tulaan aman. Tulaannya di mana? Oh, Tulaannya di Gasang. Di Sanggasang. Di Sanggasang. Nah, ini di Sanggasang ini padahal sinyal enggak terlalu bagus di sana ya. Kalau kena angin ya itu kendalanya. Kendalanya kalau di desa ya, di desa itu lebih ke ya cuaca itu, sinyal, kemudian kalau wifi itu kan terkadang kalau mati lampu itu juga wifi kan nggak nyala di situ. Betul. Pantulan kan wifi-nya gitu. Terus kalau misalnya hujan juga. Iya, hujan. Oke. Kayak gitu sih. Dari desa Gasang itu lumayan. Berarti perjalanan berapa lama tadi ke sini sekitar berapa? Perjalanan mungkin 1 jam lah kurang 1 lebih. jam. Kurang lebih 1 jam. 1 jam. Ini udah lama sebenarnya mau kolaps dan alhamdulillah Pacitanku menjadi salah satu yang awal ya menjadi pemuda. Alhamdulillah yang awal. Oke, siap. Terus ini mungkin langsung aja ya. Jadi karena saya lebih penasaran banget sih. Mungkin walaupun kemarin udah sempat ngobrol ya, tapi pengen ngulik lebih dalam lagi. Kapan sih Mas Aziz? Ini panggilnya Mas Aziz aja ya? Iya, enggak apa-apa. Kapan mulai tergerak buat konten? Terus udah berapa lama sejak awal konten itu? Tergerak buat konten itu sebenarnya udah dari 4 tahun yang lalu. Dan itu saya dikenalkan Instagram ya. Instagram kan dulu. Instagram itu dari kakak saya sendiri. Kalau Instagram itu ternyata bisa dapetin cuan gitu, uang gitu. Bisa dapetin uang dari kayak jualan online dan sebagainya. Nah, mulai dari situ saya tergerak untuk bikin konten. Tapi di situ saya belum kenal tuh yang namanya personal branding dan sebagainya itu. Pokoknya bikin konten. Bikin konten random lah kayak. Sampai waktu itu mungkin 3 tahun ya. Dari 2018, 19, 20. Di 2020 itu saya ngonten terus kan. Walaupun itu 1 minggu 1 kali. Itu kontennya apa waktu awal? Itu masih poster karya-karya saya sendiri yang saya desain gitu. Kemudian saya daripada nggak ke posting kan, posting aja gitu. Itu umur berapa tuh? Itu sekitar umur berapa ya? 15? Mungkin 15 mungkin ya. 15 iya. 15. Upload terus aja. Upload terus gitu, karya-karya gitu. Daripada di komputer enggak iya. Enggak pakai komputer. Pakai HP ya? Pakai HP iya. Daripada menu-menuin juga kan? Iya, menu-menuin. Semua konten saya itu pakai HP semua. Kemudian di 2020 ya Mas. Itu masih stuck tuh. Untuk follower itu 4.000 kalau nggak salah itu 2020 pertengahan kayaknya. Itu masih stuck 4.000. Nah, dari situ saya mikir kok nggak grow ya gitu, nggak berkembang gitu, nggak berkembang. Nah, akhirnya dari situ saya lihat-lihat komentar tuh. Ternyata banyak itu yang request buat dibikinin tutorial gitu, tutorial. Pak, Mas ini pakainya apa sih Mas aplikasinya? Apakah pakai Photoshop dan sebagainya? Saya bales sih itu. Saya balesin enggak itu cuman pakai HP doang gitu. Cuma HP doang. Nah, dari situlah saya mulai kayak ada gambaran gitu. Gambaran buat bantu para mereka yang nggak punya PC, yang nggak punya laptop gitu. Nggak punya PC, nggak punya laptop, buat mereka tuh bisa tuh gitu. Bisa desain walaupun cuman pakai HP doang gitu. Nah, dari situ aplikasinya gratisan lagi. Aplikasinya gratis lah. Gratisan semua itu. Nggak perlu beli ya. Nggak perlu beli ya. Kemudian saya ngonten itu di 2020 akhir kayaknya, 2020 akhir. Tuh ngonten itu belum tampil Mas, belum pede tuh tampil itu. Masih pakai kayak microblog. Microblog Carousel tuh yang slide itu ya, itu sampai 2021 mungkin apa ya? Ini sampai Maret mungkin ya.
terus mulai Maret atau memberanikan April diri. ya. Maret nggak ya? Maret. Nah, mulai dari Maret itu saya beranikan diri tuh. Itu kenapa kok beranikan? Apa disuruh Mas juga? Enggak sih, enggak. Itu sebenarnya apa ya? Kan kalau Karsel itu kan kurang jelas gitu. Iya betul. Tulisan dan mereka tuh males baca gitu. Mm-mm. Males baca, dan itu kan yang paling kayaknya itu, wah ini kayaknya yang kurang apa namanya? Mereka tuh males untuk baca kayaknya. Nah, mulai dari situ saya beranikan diri itu dari suara dulu, Mas. Jadi kayak spektrum gitu. Dari spektrum gitu, Coba dubbingan gitu ya, voice over dubbingan gitu ya, voice over doang gitu. Dari situ saya ngonten itu nggak lama, kalau itu yang voice over. voice over itu nggak lama, mungkin sekitar berapa bulan ya? Mungkin Maret itu ya, Maret itu sampai April kayaknya. Itu saya bikin itu yang dubbingan kayak gitu, yang cuma spektrum doang. Kemudian saya kenal tuh yang namanya TikTok. Nah, TikTok itu kan booming kan pas April itu, kalau menurut saya. Tuh kemudian saya ngonten tuh di situ. Ngonten itu sebenarnya saya buat latihan menampilkan saya sendiri gitu kan, belum ada audien kan. Di TikTok belum ada audien, saya pengen latihan gitu, belum ada ya, follower belum ada. Buat latihan, ngelatih diri buat tampil di depan kamera, sama biar bisa lancar ngomong public speakingnya gitu, dilatih gitu. Nah, dari situ ternyata setelah saya bikin 3 konten di TikTok, ternyata itu yang konten kedua itu alhamdulillahnya meledak gitu, Mas. Banyak yang meledak ya. Sampai 600.000 itu yang nonton tuh ya di TikTok itu. Wah, enak nih kayaknya gitu. Kemudian langsung kayak percaya diri gitu, Mas. Percaya dirinya kayak nambah gitu. Wah, mantap nih gitu. Kemudian langsung lanjut sampai 10 konten. Nah, 10 konten itu alhamdulillah dapat 10.000 follower di TikTok tuh. 10 konten itu 11.000 follower di TikTok. Kemudian saya ngonten itu kurang lebih di TikTok tuh kurang lebih 5 bulanan. 5 bulanan itu saya ngonten terus sampai akhirnya 5 bulan itu tembus 100.000 follower. 5 bulan, Mas. 5 bulan. 100.000 follower alhamdulillah. Waktu itu berapa konten masih? Itu berapa konten ya? Banyak, Mas. Berarti konten yang di Instagram juga di pokoknya kalau dulu itu di TikTok, itu 3 bulan 3 hari itu 1 kali konten. Soalnya kan riset dulu kan kita. Riset dulu kayak ide dan sebagainya. Riset, ide, editing. Iya itu. Terus upload. Idenya yang lama ini cukup lama idenya. Kemudian setelah 100.000 itu saya belum posting tuh muka saya di Instagram. Masih belum pede. Baru di TikTok aja ya? Baru di TikTok. Baru setelah 100.000 follower itu baru saya beranikan diri di Instagram. Nah, di Instagram itu baru saya mirroring ke Instagram konten yang ada di TikTok. Gitu. Kemudian saya terus berlanjut. Alhamdulillah Desember akhir, kalau nggak salah itu Desember akhir itu alhamdulillah di Instagram saya alhamdulillah dapat 10.000 follower. Alhamdulillah. Berarti gitu. Bulan berapa? 2021 ya? 2021 Desember ya. Desember itu 10.000 follower ya di Instagram. Di Instagram. Instagram Aziz Speed itu. Oke. Terus waktu itu nge-tag Pacitanku pas main ya. Pas main di mana ya waktu itu? Itu kayaknya kalau pas nge-tag pertama itu kan baru 8.000 kan. Itu kayaknya tuh kayak foto-foto tanaman kayaknya, itu bukan pas main kemana. Bukan pas main ya. Kalau pas main itu yang 13.000 itu ke Pangasan itu kan. Pangasan itu saya tag tipografinya ya. Iya, di situ. Oke, terus akhirnya ketemu dengan Pacitanku. Alhamdulillah ketemu sama Mas Sultan ini. Iya. Jadi waktu itu kan tak tandai ya. Terus seperti yang tak ceritain kemarin tuh, nggak tahu kenapa kalau ditandain tuh kadang nggak muncul kan, sing tak tandain deh ben ki sopo ya, mungkin error Mas mungkin. Nah, ini nggak tahu ya. Mungkin error ya. Susah ini. Terus ketemu lagi. Nah, berarti konten yang di TikTok juga diupload di Instagram akhirnya. Iya, akhirnya gitu. Sebenarnya tuh kayak sama aja gitu kontennya itu, yang di TikTok sama di Instagram. Itu sama aja. Ternyata positif semua ya tanggapan dari masyarakat. Alhamdulillah, juga. Iya. Terus aku penasaran sama audiensnya. Di Pacitan apa banyak dari luar? Kebanyakan dari luar. Dari kebanyakan itu nomor 1 itu Jakarta. Oh, malah Jakarta ya. Jakarta itu. Malah kalau yang Pacitan mungkin jarang mungkin ya. Sedikit banget mungkin. Cuman 2%, 1% mungkin. Jadi kalau misalnya cuma ngandelin Pacitan 200.000 wis jadi bupati loh. 200.000.
200.000 DPT Pacitan ini nggak salah 400.000 atau 500.000. Penduduknya berapa sih Pak? 600.000-an. 600.000. Loh. Sampai sepertiga nih penduduk Pacitan loh. Nah, misalnya itu Pacitan semuanya ya. Ya alhamdulillah. Oke. Bukan. Jadi nggak jadi bupati ya. Dewan provinsi wah turah-turah kan. Terus ini kan dikenalin sama kakak ya. Itu kan ke Instagram untuk bikin konten lah daripada apa ya mubazir itu yang udah didesain itu. Terus dari awal kenapa kok milih konten digital seputar desain gitu? Karena ya passion saya Mas gitu. Saya suka dengan yang kayak gitu. Walaupun itu yang nge-lag masih sedikit. Desain itu SMP atau SMP kelas 2. Oke. Berarti emang sudah suka desain ya? Iya, udah suka. Dulu sebenarnya hobinya gambar sih. Gambar, setelah kenal aplikasi-aplikasi desain, itu saya tuh makin tertarik yang namanya desain itu. Kayaknya asik nih gitu. Oke, berarti dulu HP-an terus ya? Iya. HP-an terus gitu ya? Setiap hari. Desain gitu. Ini mohon maaf ya, karena ternyata hari ini tuh lagi ada jadwal benerin pagar. Iya. Jadi ini backsound-nya. Jadi backsound alami itu. Jadi kelihatan ini banget, merakyat banget lah ya. Jadi dekat karena di Pacitan ya. Iya. Bener ning desa kadang ya nek sing nyetel musik barang nek ning desa iki. Oke. Jadi memang karena udah suka desain dari awal terus dikontenkan, diupload aja gitu ya. Diupload aja gitu. Daripada mubazir itu tadi. Daripada juga yo menemuin juga kan bisa di storage kan setidaknya tinggal dihapus. Udah dihapus, sudah disimpan lah sebanyak itu. Terus kemudian bagaimana rasanya diikuti oleh ratusan ribu orang di media sosial gitu. Bagaimana rasanya? Ya rasanya kan awalnya kan kalau di TikTok ya mungkin tadi kan cerita enggak ada audiens, cuma latihan dulu ya. Gitu. Ternyata setelah berjalan 5 bulan begitu 100.000 followers gitu. Gimana ya rasanya? Secara alamiah ya seneng lah, seneng sama bangga gitu wajar lah. Cuman kita kembali ke niat awal gitu. Bagaimana kita itu bisa memanage hati kita gitu. Jangan terlalu membanggakan gitu loh. Membanggakan, biasa aja gitu. Karena niat awal kita kan bantu pemula yang nggak bisa desain nggak punya PC dan nggak punya laptop itu bisa desain di HP doang. Untuk pemula desain cuma pakai HP doang. Berarti tetap ada rasa bangga ya. Achievement lah. Pasti ada lah Mas gitu kayak gitu. Terus yang gondeli Rami berdur-dur sama. Rami berdur-dur. Caranya gocek ya. Sing gocek sama. Nah, ya itulah. Kita harus tetap pinter-pinter memanage hati kita gitu. Tapi emang gimana ya rasanya diikuti sekarang kan berarti total hampir 300.000 ya. Yang mana? Yang di TikTok. TikTok dan Instagram. Instagram mungkin ada yang TikTok tuh kalau nggak salah 228 atau berapa ya itu? Berarti 300.000 dah. Nah, itu kan juga menjadi tanggung jawab juga ya Mas. Iya, tanggung jawab. Ini aku membawa orang sebanyak ini. Nah, kalau berarti kan acuan juga ya untuk menjadi konten kreator yang lebih positif juga ya. Oke. Terus teman-teman gimana lihat? Misalnya teman-teman yang real life ya. Real life. Yang tahu, ini Aziz. Malah kebanyakan kalau yang real life itu jarang saya tunjukin kayak gitu. Tapi ada yang mungkin tahu nggak? Ada yang tahu mungkin teman-teman dekat lah. Ya gimana ya? Gimana anunya? Gimana ya? Satu dua tapi yang tahu gitu. Tanggapannya mereka gimana? Tanggapannya ya kaget. Ya kaget, ada yang kaget. Cuman mereka kan juga kalau yang teman dekat itu kan juga udah main juga kan. Main di Instagram juga, tahu kayak trik-triknya dan lain sebagainya kayak gitu ya. Biasa aja sih gitu. Biasa dan mungkin itu menjadi motivasi mereka juga sih biar mereka itu bisa konten gitu. Konten mulai berkarya. Terus kalau tanggapan keluarga gitu. Tanggapan keluarga kan apalagi sangat positif orang desa gasang ngono kan gitu. Kuwi nek misale Mas iki nek misal 200.000 nek gathering ning gasang ra kamut Mas. Bali desa ae ramuan tuh. Itu gimana tanggapan keluarga? Tanggapan keluarga alhamdulillah positif. Alhamdulillah positif dan mendukung penuh alhamdulillah dengan saya ngonten di sosial media.
alhamdulillah mendukung dari dulu, alhamdulillah mendukung. Yang penting kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu positif. Enggak ada yang tanya, "Oh, ning kamar terus ngono dolan ngono lho." Enggak ada ya? Enggak sih. Enggak ada. Ada sih. Biasanya, HP nang ning kamar ae. Berarti Alhamdulillah mendukung dengan mendukung, sangat alhamdulillah positif. mendukung positif gitu. Oke, alhamdulillah luar biasa ya. Karena ya memang atmosfer terdekat kan keluarga ya. Iya. Jadi memang Dan sangat berpengaruh juga dukungan dari keluarga itu untuk kita. Oke, berarti dari teman-teman juga mendukung, kemudian dari apa namanya dari keluarga utamanya ya. Keluarga ya. Oke, terus tadi dari interest di seputar desain udah, kemudian ke tergerak ngontennya juga udah, rasanya di follow oleh ratusan ribu orang tadi juga udah. Kemudian ini mau tanya, ini lebih ke teknis ya. Bagaimana sih workflow, apa sistem kerjanya lah buat bikin konten? Sistem kerjanya buat bikin konten yang pertama, kita itu harus cari ide dulu yang pertama itu, cari ide dulu. Cari ide itu bisa dari kalau kita udah punya audien kan, kalau saya kan udah punya follower kan, itu bisa dari komentar, bisa dari kita tanya aja di story, mereka bakalan balas gitu, dan kita tinggal Milih yang mana ya? memilih mana yang cocok gitu. Sama kalau ide itu kita itu harus mengikuti perkembangan tren juga. Kayak sekarang kan trennya maksudnya Idul Fitri kan. Momentum lah. Momentum. Kita bikinnya seputar Idul Fitri kayak poster Idul Fitri, selamat ucapan kayak kemarin yang sama Kas Solusi itu. Yang kayak gitu sih. Kemudian setelah kita dapat ide, kemudian kita tinggal nentuin konsep desain kita. Kalau saya kan desain kan kontennya. Kita tinggal tentuin konsep desainnya itu gimana sih konsepnya. Kalau kita udah punya Idul Fitri nih, selamat Hari Raya Idul Fitri. Kita tentuin konsepnya itu bisa dari inspirasinya lihat di Pinterest. Bisa lihat di Dribbble dan website-website lainnya gitu. Kemudian jika udah temuin nih ide dan konsepnya, tinggal kita bikin aja tuh. Bikin kontennya, tinggal kita rekam layar, kemudian buat tutorialnya. Tinggal kita dari rekaman layar itu kita script buat voice over, kemudian kita rekaman, dan yang kelima itu tinggal kita take video opening dan video closing gitu. Kemudian tinggal edit aja di handphone gitu, di InShot. Kalau saya di InShot aplikasinya. Tuh, bocoran ya guys. Gitu. Mas Aziz sih dari tadi ngomong tinggal aja ya. Tapi kalau prakteknya saya yakin teman-teman malas juga. Gampang. Karena setiap akhiran dari konten saya kan gampang banget kan gitu. Gampang, insya Allah gampang. Kalau sudah dilalui itu gampang. Gitu. Tinggal kita itu terbiasa apa enggak gitu. Terbiasanya tadi ya, konsistensinya itu yang lumayan. Kalau Mas Aziz bikin konten sampai namanya dari ide, brainstorming ide, terus dicatat ini apa-apanya, konsepnya, sampai akhirnya ini finish nih, siap upload. Itu berapa lama? Kalau berapa lamanya tergantung kontennya sih Mas. Kalau kontennya itu tutorial seputar poster, itu bisa 1 hari itu bisa Mas. Soalnya idenya itu tadi, ide sama konsepnya itu yang ya lumayan susah itu. Tapi kalau tinggal editingnya itu gampang sih Mas. Mungkin berapa ya? Satu konten itu mungkin 30 menit mungkin udah jadi mungkin. 30 menit. Kalau yang cuma rekomendasi website itu nggak sampai mungkin. Nggak sampai segitu. Tapi ada ini nggak jadwal post kayak misalnya 3 hari harus post 1 misalnya atau seminggu minimal berapa konten? Kalau saya sih sekarang setiap hari alhamdulillah posting ya kalau nggak ada kendala. Atau 2 hari sekali gitu. 2 hari sekali. Karena konsistensi kayak gitu tuh juga berpengaruh pada algoritma gitu. Algoritma di Instagram khususnya gitu. Berarti Instagram, TikTok kurang lebih sama ya untuk uploadnya waktu upload. Karena kontennya kan sama ya. Kalau waktu uploadnya sih sama saya jam 5 sore. Tapi setiap akun itu beda-beda Mas. Audien mereka itu beda-beda. Kan tergantung apa ya kayak audiennya. Polanya ya. Audien selama ini kan seperti apa gitu kan. Tinggal kita lihat kan di insight kan ada kan itu. Betul sekali. Kayak mereka online-nya jam berapa, offline-nya jam berapa. Itu kan ada grafiknya. Ada grafiknya. Sekarang golden hour itu tidak apa ya? Nggak bisa jadi patokan ya, karena setiap akun kan beda-beda gitu. Jam followersnya ada yang malam, ada yang sore juga, ada yang pagi gitu. Tergantung bagaimana kita juga mau create-nya seperti apa. Kalau Mas Aziz kan kita itu peka apa enggak gitu sama audien kita gitu. Betul sekali. Karena kan ya kita buat konten kan juga buat mereka juga. Iya, buat mereka. Kita juga harus paham apa keinginan mereka. Mereka itu
online itu kapan, kita juga harus Selain konten-konten idealisme kita sendiri, tapi Iya. juga teman-teman followers juga. Nah, tadi kan kalau udah punya followers, kalau belum punya followers gimana tuh? Kalau Apa belum- pokoknya bikin aja gitu. Iya, bikin aja, mulai berkarya gitu. Mulai berkarya kayak kalau saya ini mulai berkarya. Mulai gitu. berkarya. Mulai berkarya. Buka dulu. Buka dulu. Mulai berkarya. Oke. Oke. Apa tadi, Mas? Ayo. Oh iya. Pokoknya kalau belum punya followers ya. Belum punya follower ya? Nah. Belum punya follower, yang pertama ya konten aja sesuai passion. Hmm. Tentunya sesuai passion ya. Kalau itu juga berpengaruh juga sama konsistensi kita, sama apa namanya, lama apa enggaknya kita ngonten itu tergantung itu juga sih. Karena kan bukan pekerjaan profesional ya. iya, Kalau profesional kan passion nggak passion ya harus Iya, harus dikerjakan. dikerjakan. Dan itu kan sudah apa ya? Ya udah kewajiban. Ada kewajiban. Kalau misalnya kesukaan kan yang mempengaruhi Iya, lamanya ya. lamanya Berarti konten enggak. kalau Mas Aziz sampai sekarang dari kelas 2 SMP sampai sekarang udah berapa tahun? 5 tahun berarti. Mungkin kelas 2 itu 2018 ya, iya. 4 tahun berarti. 2018 ya. 4 tahun berarti. 4 tahun sampai sekarang. Jalan 4 tahun ini. Selama berarti. 4 tahun. Dari nol itu, dari nol itu 4 tahun. Oke, luar biasa dari 0 4 tahun sekarang udah 300.000 follower dan itu followersnya organik semua ya. Alhamdulillah organik, nggak ada yang beli, nggak ada yang robot gitu. Nggak ada yang buat Alhamdulillah, ya. nggak ada yang robot. Luar biasa keren banget ini. Sebenarnya untuk up-nya tuh belum lama sih, 29 Maret itu. 29 Maret, 20 Maret itu baru 18K. Kemudian alhamdulillah sekarang alhamdulillah sudah 90 ya. Karena ya kita nggak tahu ya konten mana yang bakal viral. Viral, Ya. nggak tahu. Bisa jadi Yang kita konten- anggap eh, apa konten-konten ternyata biasa viral. ternyata viral ya. Nah, itu. Kemarin nyangka nggak yang konten salah satu videonya sampai 1 juta views itu? Itu nggak nyangka, itu Nah, iya. malah cepet itu buatnya itu. Heeh. Yang kemarin itu apa tadi? Cuma rekomendasi, Ya, rekomendasi PNG ya. kalau nggak salah. PNG, website penyedia PNG. Nah itu sebenarnya kan recreate konten yang dulu sebenarnya, yang dulu masih belum rame, sekarang di up lagi, gitu. 1 juta views ya. 2 juta sekarang. Sekarang udah juta 2 ya. juta. Luar biasa. Dan yang 1 juta itu ada lagi itu Hmm. yang hapus hapus objek mengganggu itu. Hmm. Itu 1 juta juga. 1 juta. wis. Alhamdulillah. Luar biasa itu nek 1 juta orang. Neng Pacitan ini dia lagi kumpul Mas. Nenek, telang ria kita ora kawan wis. Oke. Luar biasa banget. Ini aku Alhamdulillah. amazed banget sih. Apalagi kan Mas Aziz kan juga kejar paket ya sebenarnya. Kejar paket. Ini masih kejar Masih paket. kejar ini. paket. Iya. Berarti setara kelas berapa di sana? Sebenarnya saya setara kelas, kalau sekarang ya, kejar paketnya itu setara kelas 2. Kelas 2 SMA ya. Iya, kelas 2 SMA. Sebenarnya kalau memang saya itu setelah SMP itu kan sebenarnya saya kan SMA kan. SMA cuma jauh. Setelah jauh itu saya pulang. Nah, itu pas pulang itu qadarullah 2020 kan. 2020 itu ada pandemi. Pandemi itu ada. Kemudian ya di rumah aja lah gitu. Di rumah aja akhirnya Kebablasan. akhirnya kebablasan ya ngonten itu. Ngonten itu tadi. Karantinanya Akhirnya kebablasan. karantina itu tadi sampai akhirnya Sekarang Sekarang, akhirnya daftar ke alhamdulillah. kejar paket aja iya gitu. kejar paket aja gitu. Oke, Alhamdulillah luar biasa. Terus ini tadi kan udah portfolio-nya juga udah. Kemudian nah ini nih, ini pertanyaannya. Gimana? Apa aja nih yang udah didapat dari konten desain yang dibuat selama ini? Selain Kalau followers ya. kalau apa aja yang udah didapat ya, ya tentunya yang pertama follower itu tadi kan. Followers. Kemudian yang kedua yang paling penting sebenarnya relasi. Apa ya? Relasi itu sangat penting itu. Relasi-relasi itu alhamdulillah dari konten itu, alhamdulillah saya ditemukan sama desainer-desainer hebat itu. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Desain online ya. Padahal belum Iya, pernah ketemu ya. Belum pernah ketemu. Alhamdulillah mereka Via juga online tok ya. open gitu. Alhamdulillah. Sebenarnya gitu. Relasi itu luar Dan biasa ya. beberapa influencer juga alhamdulillah udah kenal Iya sih, influencer pas di TikTok. aku kalau kita belum ngikutin nih, kalau di Instagram kan lihat Sama di komen-komentarnya. Instagram. Itu Iya. juga luar biasa sampai di Alhamdulillah. follow mudah cuma sekali guys. Udah cuma sekali Alpha Work, kemudian ya itulah. Ngeri Ya, teman-teman itu lah. mudah cuma sekali lu kuwi motivator bisnis. Ya alhamdulillah udah pernah Oke. komunikasi juga alhamdulillah. Oke ya semoga bisa ketemu di kopi darat lah terus Kopi darat. sama kasih solusi juga. Iya. Tapi belum ya. Belum sekarang. Ya kalau kasih solusi emang ini besar sih karena kan kalau dilihat dari narasumber sebelumnya kan
ngeri-ngeri kan. Mainnya itu di Virgo. pinggiran jurang gitu. Pertanyaannya itu. Iya. Tapi mosok kalau misalnya Mas Ya Haris kan bismillah lah, paling- semoga bisa kekasih solusi juga setelah di Pacitan. habis lebaran aja lah kalau sekarang kan Ya, mepet bismillah, lebaran. Ya. semoga aja bisa. Oke, luar biasa. Kemudian yang Terus- itu tadi kan yang kedua kan baru relasi kan, yang dapatnya. Yang ketiga tentunya endorsement ya. endorsement. Kemudian yang keempat kita itu bisa jualan produk digital kayak kelas online, iya. kemudian Preset, template preset. gitu, preset kayak gitulah. Udah mulai ada yang Alhamdulillah beli kalau ya? kelas online tuh saya udah ada alhamdulillah. Creativecontent.com tuh punya saya. Alhamdulillah, dan itu dibahas di situ itu kayak desain seputar HP gitu. Mulai dari basic sampai bisa gitu. Jadi Ini luar biasa ya karena teman-teman lagi belajar dikejar paket tapi ngajarin orang-orang gitu. ngeri, keren. Terus berarti kalau sekarang berarti udah ada yang beli kelasnya ya? Alhamdulillah itu kalau kelasnya itu sebenarnya malah dari sebelum 10K itu udah saya bikin. Udah mulai banyak. Udah mulai, apalagi sekarang alhamdulillah. udah mulai tambah banyak. Alhamdulillah udah. Udah berapa batch? Kalau saya tuh Modelnya gimana? hampir kayak kelasnya udah cuma sekali itu konsepnya. Berarti video ya berarti. Video ya kayak gitulah. Mirip kayak gitu. Oh berarti bukan yang Bukan batch gitu. Oke. Ya sih lebih enak ke video sih karena Video. kan kita udah Kayak investasi sekali gitu. Sekali bikin di awal, jadi yang beli tinggal Nah, mau iya. kelas yang mana gitu kan. Sama kayak Basic. template juga kayak gitu sih. Oke. Nah, kayak Template, preset dan lain-lain. Preset. Berarti Kalau udah preset ada- enggak sih? Belum ya? Preset enggak, cuman template aja, template PLP template. Pixel Lab. Itu yang biasa digunakan di HP itu. Oke, tinggal ngasih gambar, tinggal nambahin, tinggal- paling ganti nama apa Ya kayak gitulah. Hampir kayak PSD kalau di Photoshop. betul kayak atau CDR lah kalau di Iya kayak Corel gitu. Draw ya. Iya. Oke, terus kalau endorsement ini nah aku Endorsement ya. Alhamdulillah. ini apa ya? Bingung ya bertanya. Dari mana Gimana? nih kalau endorsementnya didapat? Endorsement Dari TikTok apa Instagram? keduanya alhamdulillah udah ada Oh, sekarang. deh, padahal pas ngobrol kemarin baru TikTok ya. Baru TikTok. Baru beneran, TikTok. iya. Berarti saya Mulai ketemu ada lah. 2 minggu yang lalu. Maksudnya. Berapa 3 minggu, ya? 3 minggu yang lalu. berarti. Berapa ya? Mungkin iya mungkin. 3 minggu. Sebelum Ramadan. Ramadan. 1 bulan ya. Satu Pokoknya pas bulan yang pindahan. lalu. Iya, pas pindahan kakak saya itu. Ya itu. Oke. Itu belum ada berarti. Waktu itu belum Ya, ada waktu yang di itu Instagram. ada, cuman belum belum deal lah banyak ya, gitu. belum banyak. Waktu masih di baru, TikTok baru kan. satu atau berapa itu dulu. Sekarang Kalau di TikTok Instagram alhamdulillah udah setelah 100.000 follower itu mulai ada lah itu feedback dari apa namanya Dari endorsement TikTok itu. TikTok itu awal endorse tuh malah dari UK, United Kingdom itu. Nah, aku mau tanya ini. Nah, kan mungkin buat motivasi juga Iya. teman-teman kreator Motivasi. TikTok di Pacitan ya. Pacitan. Apa namanya? Nah, itu kalau di TikTok itu seperti apa sih modelnya? Gimana? Dapat endorsementnya kan kemarin kan sempat endorsement. dibahas dari apa TikTok kreator ya apa namanya? Yang maksudnya direkomendasikan nih dari TikToknya sendiri kan sampai udah 100.000 Nah, iya. followers. Nah, Ya kayaknya ya. Itu yang endorsement pertama itu kan dari UK kan. Nah, itu saya nggak bisa tuh bahasa Inggris. Cuman pakai Google Translate itu. Kemudian Model Google Translate sebetulnya ya. nggak tahu di sananya gimana artinya, yang penting kan deal kan. Yang penting ngerti lah. Iya, Ya yang sih, penting gitu lah. udah gini. Gitu. Dulu itu kayaknya direkomendasikan sama pihak TikToknya dari mereka TikTok gitu. Direkomendasikan, soalnya kan ada kan kayak direkomendasikan dari ini nih. Sama terkadang kalau endorsement di TikTok itu direkomendasikan sama kreator lain. Oh. Kayak yang Pigwiz. Itu juga dari mana? Dari luar negeri juga. Itu Pigwiz itu dari kreator lain itu yang merekomendasikan yang senice dengan konten kita. Gitu. Yang satu topik Satu ya. topik dengan kita. Oke, Nietzsche ya Nietzsche. tulisannya Nietzsche. Nietzsche. Bacanya nice. Jadi gampangnya Nietzsche. topik lah. Kamu bikin Iya. kita bikin apa? Kan biasanya Topik, misalnya iya, topik topiknya itu. kan topik Topik konten yang kita konten bikin. yang dibikin. Oke. Berarti dari UK malah nih ya. Iya, yang Berarti- pertama itu Goatmed, aplikasi Goatmed. Goatmed ya. Iya. Ya, bisa cari sendiri nanti ya. Cari sendiri. Oke, dan OTW endorse yang lain lah. Semoga Iya, semakin alhamdulillah. banyak. Terus kalau di Instagram? Di Instagram kebanyakan lokal sih. Oh, Lokal ya. itu. Alhamdulillah dari lokal. Oke, terus yang kaos itu bikin sendiri atau Yang kaos mana? yang ini mulai berkarya? Oh, yang ini dan- bikin sendiri nih. Bikin sendiri. Kita belum bikin merchandise kah apa? Yang ini sebenarnya endorsan juga sih. Oh, endorsean juga. Iya, sebenarnya endorsan juga.
Lah itu kan Kemudian- lumayan ya kalau misalnya mau bikin merchandise juga kan. Ya lumayan sebenarnya ya. Apa Mas, bikin aja. Cuman belum aja sih. Oh iya. Nanti habis dari sini lah bikin. Iya gitu ya. Oke siap. Apa mulai berkarya kalau itu apa ya? Wis nanti kita bikin bareng-bareng lah. Terus itu kan berarti ada secara kurang lebih ada 4 ya tadi ya. Berarti kan followers maksudnya setelah mulai konten kan ya followers pasti. Iya. Kemudian tadi relasi ya paling penting tadi. relasi. Terus ada endorsement, Iya endorsement. terus Produk tadi digital. produk digital ya. Heeh. Oke, justru produk digitalnya ini ya mulai Yang lumayan juga oke, buat passive income, passive income juga ya kan. income. Bikinnya di awal, investasi di awal, repot jualnya di berkali-kali. awal lah, jualnya berkali-kali. Iya. Dan itu kan bakal terpakai terus kan, Terus, maksudnya sampai- enggak. Cuman Karena paling kan basic update materi terbaru. Tapi gitu, kan kalau yang ada basic fitur kan terbaru. tetap itu aja kan, maksudnya Iya, kalau basic kan seperti itu. tetap seperti Tinggal itu. paling upgrade Kayak template, tutorial tutorial atau yang baru-baru. trik-trik baru gitu. Mungkin kalau ada aplikasi baru kan kita nggak tahu ya ke depannya kan bakalan Iya, ada. sekarang saya mulai apa ya sedikit-sedikit mempelajari itu Canva juga. Canva juga. Alhamdulillah juga responnya bagus dari Betul audiens sekali. saya. Dulu kan paling cuma Pixlr awal, terus ada Snapseed kalau aplikasi edit Ya, foto, terus Lightroom, Lightroom, kayak gitu. sekarang PixArt, banget, sekarang PixArt, banyak sekarang. VS VS Code Code, dan lain-lain. Sekarang meskipun Canva tambah Canva. mempermudah, luar biasa. mempermudah kita dalam membuat desain di HP. Dan membuat konten juga ya. Iya, Iya, betul sekali. betul sekali. Terus ini nih, rencana ke depan bagaimana nih? Kan ini udah mulai banyak juga atensi dari masyarakat, dari publik Iya, juga mulai banyak. kalau- Nah, ke depannya seperti apa? Kalau rencana ke depan saya pengennya itu tutorial saya itu nggak cuma stuck di HP doang gitu. Nggak cuma stuck di HP doang. Jadi saya tuh pengennya itu upgrade ke kayak tutorial Photoshop kayak gitu. Kemudian ya kayak gitulah, yang software itu. Jadi nggak stuck aja di HP ya? gitu. Oke. Terus berarti lebih ke apa namanya? Scale up lah ya ke Scale up ya. ke konten yang di PC atau di laptop ya nanti Iya. ke depannya ya. Iya Oke. gitu. Sementara di HP aja udah Di HP aja. lumayan ya. Mungkin ini berarti kan lebih kompleks juga kan kalau misalnya Iya. di komputer kan manualnya kan lebih banyak ya daripada Banyak. di Kalau HP di kan. Pixel Lab itu manualnya banyak banget. Oh banyak ya. Banyak. Itu malah manual dari konten awal itu manual. Cuman kalau Canva itu kan udah disediain. Wah, udah sediaan Kalau banyak di ya. Pixel Lab itu hampir kayak Photoshop itulah. Photoshop tapi via versi HP ya? mini lah Versi gitu. HP ya? Versi HP lah. Oke, dan itu bisa hampir semua HP bisa ya. Hampir HP Android, yang penting HP Android. HP Android ya. Iya. Kalau iPhone belum ada. Belum ada aplikasi yang lain lah. pasti. Kalau iPhone Canva lah. Canva Iya, itu udah cukup lah. Canva Pro ya. Canva Pro ya, yang pastinya Pro ya. Iya Canva gratis bisa sih. sebenarnya. Bisa, Cuma kan cuman- kurang banyak ya. Iya kurang banyak fiturnya sama resolusinya juga kayaknya. Betul. yang sekali. terkompresi ya. Kalau mau ekspor dia nggak bisa maksimal. Bisa juga maksimal sih. ya. Oke. Kalau pacitanku juga beberapa kali pakai Canva. Canva. Ya walaupun belum Canva Pro sih, tapi ya nabung lah. Oke. Nah, karena kalau misalnya ke laptop dulu, mungkin kalau misalnya untuk publish kan Iya. repot kan kadang ke PC harus Iya, harus pindah-pindah gitu loh. harus pindah-pindah. Jadi dengan Canva terus diedit Saya paling juga gitu Mas, kayak editing itu enak di HP gitu. Karena kayak lebih instan gitu. Lebih simpel gitu. Lebih Jadi simpel. nggak terlalu pindah-pindah juga sih. Oke. Terus ini Mas, kan banyak ya kalau desain kan yang paling males nih. Iya. Setelah desain itu adalah menyimpan hasil desainnya. Terus kan kadang misalnya kita download dari situs ini, Iya. download dulu. Nah itu gimana? Apa langsung dari awal download langsung dimasukin ke folder khusus satu gitu? Kalau saya sih nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada penempatan yang jadi abstrak. Wah, harusnya nyobar Jadi gitu iya ya, nyebar gitu aja nanti cari satu-satu gitu. Oh gitu ya? Gitu kalau saya. Karena saya juga nggak terlalu juga kurang telaten gitu Kurang orangnya. telaten ya. Ya mungkin Kalau macam-macam nggak kan ada mungkin ya download lagi gitu aja. Kalau males nyari ya download lagi gitu. kan nggak terlalu besar gampang juga. banget gitu. Nggak terlalu besar juga kan Iya nggak terlalu resolusinya besar. kan. Oke. Ya kan Kayak beda-beda gitu sih. Kemarin aku ngobrol karo sama Mas yang harus dibuka pintu gitu. Nah, kali ya belum di podcast kayaknya. Jadi Belum Bang podcast. ada yang modelnya wis pokoknya nanti kalau enggak kayak Mas Aziz kalau Iya. misalnya lupa di mana download lagi bikin Download lagi lagi. gitu kan.
mudah gitu sih. Kalau di plot-plot gitu kan kayak menyusahkan Oh kita nanti ya gitu malah kayak repot lali. malah Gamenya gitu. gamenya apa ya Iya. gitu ya. Nyimpennya di mana? Kalau langsung semua kan tinggal geser-geser gitu aja sih. Oke, betul sekali. Gampang banget. Nah, ini gampang banget menurut saya Gampang tadi. banget. Ini apanya murah banget, Mas? Bukan. Ya sebenarnya terinspirasi itu juga sih. Murah banget. Iya, ya? dulu itu kan ada kan itu. Nah, ini murah banget. Berarti kalau saya tuh kan di HP kan, di HP itu identik dengan gampang kan. Jadi saya bikin aja tuh Instan, kayak mudah ya. stylenya gitu. Gampang banget gitu. Oke. Gitu sih. Apa ya, memanfaatkan tren juga sih. Iya, sebenarnya. memanfaatkan tren Oke, juga betul gitu. sekali. Nah, mungkin banyak yang mau kita obrolin Iya. tapi nanti kita bahas di lain konten ya, karena ini 6 pertanyaan aja kemana-mana ini. Dan bukan cukup sih, banyak banget inspirasi yang kita dapat dari sini. Kertasnya juga udah mulai berwarna-warni nih, kertas kosongnya ini. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau silaturahmi bisa ke apa Mas, kalau di Kalau TikTok apa namanya? di TikTok juga Aziz Pit. Aziz Pic ya, PICT. Oke, Aziz PICT. Dan di Instagram sama ya, Aziz sama. Pic Semua di sosial media sama, di YouTube, di Instagram, di TikTok tuh semuanya namanya Aziz Pit. ya. Oke. Cari aja guys. Di YouTube juga Aziz Pic ya? Iya, Aziz Pic. Aziz Pit juga. Nah, pelajaran nih buat teman-teman yang mau memulai konten, selain ini buat Mas Aziz juga nih, masukan nih. Ketika ada platform baru segera bikin namanya. Iya, segera bikin. Perkara nanti nggak mau dibikin kontennya, pokoknya bikin dulu. Sebelum Amanin nama dulu. Amalin nama Amanin dulu. nama dulu. gitu. Ini kejadian di Pacitanku, Mas. Karena di TikTok dulu kan pas awal booming Iya. kan kita belum menyentuh TikTok. Belum TikTok. Pas mau bikin wis digunggu, Mas. Ora aja. Sing gawe malah nggak aktif segala. Nggak aktif. Repot kan. Jadi kan mubazir kan Mubazir namanya. banget namanya. Dan ya itu tadi, amani nama dulu. Itu Iya. yang salah satu yang penting. Iya, gitu. saya juga dulu juga gitu sih, kayak di YouTube itu ngamanin nama itu juga Twitter sih. Mas bikin dulu, Mas. Twitter belum sih. Pokoknya bikin aja Bikin dulu. ya. Nanti daripada dipakai Oh orang. gitu. Oke, siap. Bikin aja Ya dulu. insya Allah sih. Cuman kalau terlalu banyak yang kita apalagi kan sendiri kan. Enggak usah dibikin apa-apa, pokoknya bikin Oh, namanya iya. aja dulu. Oke, siap. Yang penting amanin Oh, nama dulu. username-nya aman Iya. gitu. Oke, siap. Sampai Jadi- enggak tahu ada bisnis username. Belum Tahu sih, ya? belum tahu Ada sih. itu. Bisnis Ada. username itu ada. Jadi misalnya nih ada perusahaan besar baru bikin launching Iya. gitu. Wah, samain searching di Instagram namanya ada banyak itu. Misalnya Oh, itu Goto. dibeli gitu berarti. Nah, nanti kalau username-nya. jadi misalnya perusahaan itu mau bikin ini, mau nggak mau kan beli. Emang bisnis digital itu aneh-aneh sekarang. Luar biasa. Man. Luar biasa. Kan nggak nyangka juga kan Mas Aziz yang awal cuma konten-konten biasa, Konten. terus Iseng-iseng lah. hmm, Iseng-iseng konten. sampai akhirnya ada endorse masuk kan. Alhamdulillah. Tapi endorse kan juga seputar yang Yang nyangkut, relate lah. relate dengan kontennya Mas Aziz kan. Kayak Logitech kayak gitu sih. Kalau yang lokal apa Mas kemarin? Kalau yang lokal kayak sablonan ini, Hmm. kaos kayak gini, kemudian dikirimin kaos juga. Mm-mm. Kebanyakan kaos sih kalau yang Masih lokal kaos ya, itu. untuk Sama lokal ya? kemarin itu ada yang Japri itu apa ya, lomba fotografi atau apa itu? Jadi juri Kemarin kan? itu. Enggak. Jadi kayak dipromosikan gitu. Oh, lombanya oke, itu lombanya. ke saya. Lokal ini lokal Indonesia, Pacitan. Lokal Indonesia, Pacitan belum ada. Belum ada. Mungkin bahkan Pacitan pun belum kenal sama saya Iya gitu. sih, sopo sih sing Mas ngerti Aziz wong bikin bocah sopo toh? gasang iki. Gitu, gasang. Gasangnya itu juga belum banyak yang tahu kan. Belum Nah, banyak ini yang dengan tahu. ini Pak Kades ini ada duta pemuda gasang. Tolong Aduh. setelah ini dikasih selempang pas halal bihalal nanti Selempang. duta kayak duta gasang. Wah. Waduh. Karang Taruna Gasang siapa, Mas? Berat ini. Karang Taruna Gasang siapa? Karang Taruna Gasang, Enggak tahu. saya aja nggak tahu ya. Wah, lah ini salah satu harus dikaderkan ini. Waduh. Bagaimana nih Karang Tarunanya ini lolos ini Berat ini, waduh, berat ini. susah banget ini. Bayangin loh. Gasang diketahui. Mas Aziz juga jarang kan nggak pernah ngasih tahu ini saya dari Gasang, kalau di konten enggak kan? Enggak pernah ngasih tahu. Mungkin cuma kasihnya Pacitan gitu aja. Dan mungkin dikiranya Pacitannya itu Pacitan yang kota kayak gini sih, yang di pusatnya. Padahal ada yang mau ini atas enggak? sana. Iya sih, Rono. Ada. Aku belum pernah Rono malah ya Gasang dulaan. Padahal di puncak. Terus ada nggak yang janjian mau ke Pacitan gitu? Mas aku main ke Pacitan. Dulu itu sempat pernah ada sih. Cuman karena ada acara juga, banyak acara jadi belum sempat ketemu juga. Tapi dianya udah ke Pacitan. belum. Oh belum. Belum. Oke, tapi ya memang
ada yang mau ketemu juga ya, Ada maksudnya yang mau, mana pas sharing-sharing lah. kepacitan, pas kepacitan ketemu gitu. Iya, katanya gitu. Belum ada ya, mungkin karena pandemi juga ya, jadi Iya, orang karena mau kesini ada pandemi juga. juga ini, dan ya mungkin sama Jauh juga kegiatan sih. juga jauh juga. Pacitan ki nek ngendi to jane guys? Pacitan Desa sih. desa. Nah, memang. Kotanya pun kota Iya apa kota, ya, ya ora kota. ngerti wong lewat kadang lho, wis lewat kota to iki mau. Iya, kotanya pun kayak desa. Kotanya cuma alun-alun wis, itu Alun-alun, tok. iya. Sama Masjid Agung wis. Itu tok. Oke. Saya bangga jadi orang Pacitan. Bangga Pacitan. Bangga Pacitan. Nah, kayak kaosnya Mas Sultan. Pas itu mau tak kasih tapi lali aku. Aku masa aktif sing nyablon ini tuh lagi di Jogja. Aduh, lali ya Mas. Besok lah. Nanti pas ke Pacitan kabar-kabar Mas ya. Ke Pacitan mungkin tanggal 10 mungkin ke Tanggal Pacitan. 10 ya, insya Allah Tanggal nanti 10. kaosnya sudah ready lagi. Oke, siap. Saya tunggu. Iyalah. Saya harus tunggu. Endorse no. Oke. Oke Mas Aziz, terima kasih atas waktunya. Saya juga terima kasih banget udah diundang di Pacitanku ini, sangat apa ya? Apresiasi banget gitu loh. Iyalah, karena ya gimana Sama lagi kita Pacitanku. mengumpulkan. Nama Mas Sultan ini, Masya Allah. Terima kasih banyak. Keren. Mas gajah, Mas gajah. Oh, iya. Ini harus upgrade ini. Iya. Endorsan ya. Para Tolong dong, mebel silakan. dong. Ini masih Silakan, lesen, ya. ini masih butuh banyak. Untuk banyak background. Nah ini tak Ira Mas, tak tulisi space disewakan. Oke. Terima kasih Mas Aziz atas waktunya. sama-sama. Semoga tetap konsisten dan istiqomah berkarya dan Amin, semakin amin. banyak dan Amin. konsep-konsep yang mau dikembangkan untuk scale up bisa bisa Ya mungkin nanti kita juga bisa bekerja sama Mbak Citan. siap banget. Nanti kalau misalnya ada Kita- konten-konten yang mau dikolaborasikan tinggal DM aja Mas. Siap, Kita siap. siap untuk menerima gitu. Siap, Masya Allah. Keren. Oke. Mbak Mungkin ada Citanku. oh iya, tips Apa? buat apa ya? Kayak buat Apa ya tips? yang anu lah yang mau Ngonten. mulai ngonten atau yang sudah ngonten kok stuck di sini kok enggak maju-maju gitu. Apa ya? Ini kayak gimana? Ya mungkin kayak Tips-tips gitu ya. tips-tipsnya lah ya. Ya mungkin buat teman-teman yang baru mulai ya, baru mau mulai bikin konten Atau yang di udah sosial mulai media, tapi atau yang nggak- udah mulai tapi nggak Apa ya? berkembang-kembang gitu. Mungkin mulai berkarya lah, mulai berkarya terus dan konsisten. Dari konsisten itu sangat berpengaruh gitu. Sangat berpengaruh pada Semangat akun sosial juga. media kita juga, sama algoritma sosial media kita juga gitu. Dan mungkin bisa jadi viralnya kita, boomingnya kita itu bisa jadi satu konten lagi gitu. Gitu Berarti sih. karena kita nggak tahu ya kita konten nggak tahu mana yang viral. konten mana yang bakalan viral. Viral sampai 2 juta views guys. Ngeri. Alhamdulillah sih. Dan Alhamdulillah. nggak nyangka. Oke. Tak kerja. Iya mas. Tenang. Masih ada gendeng dia. Iya. Oke. Oke Mas Aziz, selamat berkarya lagi dan bungkus ya nih ya. Bungkus Mas. Bungkus. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari Ya, saya juga mohon omongan maaf kita. juga kalau ada kata-kata saya yang salah gitu. Oke. Ada yang Oke, kurang enggak berkenan ada, gitu. enggak ada. Mas. Aku sih salah. Terima Oke, Mas Aziz, selamat berkarya dan jangan lupa like, comment dan subscribe di Pacitanku dan di Mas Aziz Speak ya. Aziz PICT. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.